मेरे रूम के सामने। Beberapa jam lalu, dunia mencatat eskalasi baru di Timur Tengah. Operasi militer besar dilakukan. Tidak kecil, tidak tiba-tiba. Israel mengumumkan serangan preemptif. Mereka menyebutnya tindakan pencegahan. Langkah untuk menghilangkan ancaman. Kata mereka, ancaman dari program militer Iran. Tidak sendirian, Amerika Serikat turut serta. Koordinasi, koalisi udara, serangan terencana, direncanakan berminggu-minggu sebelum dikerahkan. Operasi itu bukan teori, ini fakta. Ledakan terdengar di Teheran dan kota lain. Wilayah udara ditutup seketika, sirene menggema, sekolah ditutup, kota disiagakan. Israel menegaskan, ini tentang keamanan nasional, ini tentang ancaman yang harus diatasi. Tapi ada pertanyaan besar. Apakah keamanan nasional sebanding dengan dampak yang timbul? Serangan dimulai pagi hari, waktu setempat. Gelombang udara, rudal presisi. Target, fasilitas militer. Target, infrastruktur strategis. Target, pusat negara. Kota Teheran melihat asap. Ledakan mengguncang pusat kota. Listrik dan jaringan komunikasi sempat terganggu. Pernyataan resmi Israel lebih tegas. Mereka menyebutnya aksi pendahuluan untuk melumpuhkan sistem pertahanan Iran, untuk melemahkan apa yang mereka sebut program rudal dan nuklir. Presiden AS juga berbicara. Dalam pesan video, ia menjanjikan operasi serius, menjamin bahwa ancaman akan dihentikan. Ia menyebut ini rusaknya kemampuan militer Iran. Namun, satu hal jelas, serangan dimulai sejak pihak lain belum melakukan agresi militer nyata sebelumnya. Itu menjadi akar pertanyaan hukum dan moral. Tidak lama setelah serangan awal, Teheran berbicara. Nada tegas, nada defensif. Pemerintah Iran menegaskan, ini pelanggaran kedaulatan, ini agresi terhadap negara merdeka, dan Iran akan membalas. Beberapa jam kemudian, serangan balasan dimulai. Iran mengirim rudal. Drone terbang. Tujuan, respon terhadap penetrasi wilayahnya sendiri. Balasan ini bukan sekadar retorika. Israel sendiri mengumumkan keadaan darurat nasional. Sekolah ditutup, kerumunan dilarang, rumah sakit dipindahkan ke tempat aman, reservis dipanggil untuk siaga, dan laporan menunjukkan ledakan terdengar di wilayah utara Israel, menandakan rudal balistik Iran telah memasuki fase respons penuh. Iran tidak hanya membalas, Teheran mulai meningkatkan kesiapan jauh lebih luas. Pejabat Iran menyatakan bahwa garis merah telah dilampaui. Tidak ada garis merah lagi, kata mereka dalam pernyataan resmi. Siap untuk respons berikutnya. Komando militer mengumumkan, respons akan datang dalam hitungan jam. Dan bukan respons kecil, bentuknya dirancang lebih besar. Termasuk target pangkalan yang menampung pasukan lawan di kawasan Teluk. Bahkan, bukan hanya Israel. Beberapa pangkalan AS di wilayah Arab Teluk juga dikabarkan diserang. Ledakan terdengar di Bahrain dan daerah yang menjadi markas militer besar. Ini bukan lagi respons otomatis. Ini langkah strategis dan menunjukkan bahwa Iran tidak akan berhenti hanya karena serangan awal. Saat kita berbicara strategi dan geopolitik, ada realitas lain di balik angka. Anak-anak terbangun oleh suara dentuman, orang tua panik mencari perlindungan, warga sipil melihat rumah mereka rusak, sekolah-sekolah di Iran tutup, transportasi terganggu, komunikasi dan internet tidak stabil. Di Israel pula, rumah sakit relokasi. Masyarakat diberi instruksi tak keluar rumah. Hari biasa berubah jadi siaga darurat. Efeknya menyebar.
Maskapai membatalkan penerbangan ke seluruh kawasan. Ekonomi regional terpengaruh. Ini bukan statistik, ini kehidupan nyata. Kehidupan manusia biasa. Sekarang, mari kita telusuri apa arti semua ini. Pertama, eskalasi besar tidak dimulai oleh Iran. Iran adalah pihak yang diserang. Ini fakta penting. Kedua, balasan Iran bukan sekadar emosional. Bentuknya terukur, strategis, dan menyentuh aspek militer lawan. Ketiga, risiko perang regional jauh lebih tinggi sekarang. Bukan hanya dua negara yang terlibat, negara-negara lain melihat dampaknya langsung. Keempat, banyak suara global kini mengecam tindakan penyerang sebagai agresi tanpa mandat internasional. Dan kelima, korban nyata bukan warna bendera, bukan narasi politik, tetapi kehidupan manusia di tengah konflik. Kita telah melihat urutan kejadian dari serangan awal hingga balasan penuh, hingga persiapan besar-besaran negara yang diserang. Saatnya berpikir bersama. Ini bukan soal siapa lebih kuat. Ini bukan kompetisi ideologi. Ini soal manusia. Apakah strategi militer sepadan dengan harga kemanusiaan? Apakah hukum internasional masih relevan di tengah kekuatan besar? Bagaimana kita memahami konflik tanpa mengabaikan warga sipil? Jika Anda merasa pembahasan ini bernilai dan ingin analisis yang lebih dalam dan objektif, dukung channel ini. Klik like, subscribe, bagikan. Konten ini bersifat analitis, berdasarkan informasi tersedia saat ini yang terus berkembang. Tidak ada ajakan kebencian, tidak ada ajakan kekerasan. Fokus utama adalah edukasi dan kesadaran kemanusiaan. Terima kasih telah menonton. Kita akan lanjutkan diskusi dengan kepala dingin, dengan akal sehat, dengan kemanusiaan sebagai pusatnya. Gimana?